Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'du. Kelas 9 rahimani wa rahimakumullah. Di halaman 16 kita masuk. Di situ kita diperlihatkan task number 4 itu ada kita akan dikenalkan dengan argumen ya. Tentang argumen pro dan kontra. Nah, ini biasanya dilakukan ketika di debat biasanya. Cuman ini kita baru perkenalan ya dengan task 4 ini. Ya, yang pertama ini kita disajikan sebuah dialog yang mana dialog tersebut antara Andre dan Catherine membahas suatu hal yang mana salah satu di antaranya setuju dengan tema tersebut, isu tersebut, kemudian yang lainnya tidak setuju. Maka ini yang positif atau pro dan ada yang kontra, yang negatif. Nah, kita lihat di sini. Andrew mengatakan, "What do you think about math?" Kamu berpikir matematika itu kayak apa? Catherine bilang, "Actually, it is very easy to learn. Do you think so?" Nah, Catherine bilang, ini berarti isunya adalah tentang matematika. Kemudian Catherine mengatakan, sebenarnya ini sangat mudah untuk dipelajari. Apakah kamu setuju? Andre mengatakan, I don't think so. Nah, ini berarti Andre ini berarti kontra ya dia. I have troubles when I study about it. I always get bad score. Aku selalu kesulitan ketika aku mempelajarinya dan aku selalu mendapatkan nilai yang buruk. Yes, Catherine mengatakan, if you will get good score, you have to practice exercise every day. Jika kamu ingin mendapatkan skor yang baik, kamu harus berlatih setiap hari. Andre mengatakan, I'm with you. Saya setuju denganmu, but I do not have friends to discuss together. Tapi saya nggak punya teman untuk berdiskusi bersama. Catherine mengatakan, you can join with me. Kamu bisa join denganku if you want to learn about it. Ya, kamu ingin mempelajarinya. Please come to my house if you have free time to learn math. That's true. Okay, I agree. Saya setuju. By the way, my friends say that they can learn math without practice the question. Nah, Andre mengatakan, tapi aku punya temen yang dia bisa ngerjain matematika, tapi dia nggak sering latihan. Atau Caroline bilang, iya, that's true, ada juga, but not all of people can do it. Tapi nggak semua orang bisa melakukannya. Practice is more important. Latihan itu lebih berharga, lebih penting dan remember of pattern daripada menghafal rumusnya. You're absolutely right. Berarti di sini temanya adalah tentang matematika. Si Andre mengatakan dia sulit mengerjakan matematika, menganggap matematika itu sulit, sedangkan si Caroline mengatakan dia tidak sulit. Matematika itu mudah untuk dipahami. Nah, kemudian di halaman 16 di associating ada reading task 7. Nah, kok share sih? Oke. Nah, di task 7 ini, nah ini ada semacam apa ya? Ya, suatu isu. Some TV shows in Indonesia such as Gossip, soap opera itu beberapa acara TV di Indonesia seperti Gossip, soap opera atau sinetron, talk show, advertising, iklan, and so forth can help the entry globalization but also can turn off the Indonesian cultural personal. Jadi ini isunya adalah bahwasanya acara TV di Indonesia itu dia bisa memadamkan personal kultur Indonesia. Jadi ada seorang Indonesia yang dia bisa kultur Indonesianya hilang gara-gara sering nonton TV. Nah, di sini ada dua argumen dikenalkan ini, pro arguments. Jadi nanti kita akan latihan ya, terutama yang belajar offline di sini kita akan latihan.
bagaimana kita membuat pro argumen dan kontra argumen terhadap suatu isu. Nah, di sini diberikan penjelasan ya, diberikan contoh di sini bahwasanya isu yang diangkat adalah tentang TV shows, yaitu acara televisi di Indonesia. Yang mana positifnya dia can help the entry of globalization, dia bisa menolong globalisasi itu masuk ke dalam Indonesia. Tetapi dia juga bisa memadamkan atau mengurangi budaya-budaya Indonesia. Nah, tentang TV show ini, nah ini ada pro argumennya. Kita baca pro argumennya, agak lama ya mungkin ya ini. It is actually good. Ini sebenarnya bagus if the television show in Indonesia is growing on with its season from the increasing numbers of events. Sebenarnya ini bagus jika acara televisi di Indonesia ini tumbuh dan terlihat ya naik secara angka dan more creative entertainment topics dan menyajikan konten kreatif yang menghibur. Some TV shows such as Really Good Show strongly encourage Indonesia to be known in the international world. Beberapa acara TV seperti reality show itu dapat mempengaruhi orang-orang Indonesia untuk mengetahui dunia internasional. To finally make Indonesia ready to enter the era of globalization, yang akhirnya membuat Indonesia ini siap untuk masuk ke dalam era globalisasi. Unfortunately, tetapi tidak beruntungnya, this advance have made Indonesian indigenous culture dead. This advance, keuntungan-keuntungan ini membuat Indonesia ini menuju ke punahnya kultur sendiri, because as the progress, karena sebagai prosesnya Indonesia is now starting to lead a foreign lifestyle. Orang-orang Indonesia sekarang ini berubah menjadi lifestyle-nya ini keluar negeri. Until today, sampai sekarang, young generation no longer appreciation indigenous Indonesian culture. Sampai sekarang, beberapa generasi yang lebih muda tidak lagi mengapresiasi kultur Indonesia seperti tari, arts, seni, wayang, batik, statue, carving, dan yang lainnya. Ini pro argumennya. Nah, kemudian di sini juga ada di sini diterangkan bahwasanya si yang mengargumen sebenarnya ini sebenarnya saya ralat ya, di sini sebenarnya ini harusnya di pro argumen ini sebenarnya ada dua, pro dan kontra. Jadi yang membuat LKS ini kurang teliti mungkin ya. Jadi di pro argumen ini ada pro-nya dan ada kontranya juga. Harusnya pro argumennya cukup sampai di to enter the era of globalization. Harusnya sampai situ saja. Coba saya kasih ini. Ini katanya, bukan. Yang kayak ada bokeh itu apa sih bokeh? Watermark mungkin. Harusnya sampai sini aja. Watermark juga bisa. Yang teks ya kali. Bukan teks juga. Yang kayak nulis-nulis itu mana sih? Apa ya HP saya yang nggak ada? Filter? Enggak juga. Iya entahlah. Intinya harusnya si penulis harusnya untuk pro argumen seharusnya dia sampai di the enter of era globalization. Dia pro terhadap TV shows-nya di Indonesia itu, bahwasanya TV show ini membantu Indonesia untuk pada akhirnya diharapkan dia bisa siap untuk menghadapi era globalisasi. Kemudian ada kontra argumen. Nah, ini harusnya paragraf lain. Itu setelah diawali dengan unfortunately. Tetapi. Jadi ini ada kontra argumennya harusnya mulai di sini. Tetapi ada argumen lain, yaitu kontra argumen bahwasanya the advance have made Indonesia indigenous culture dead. Keuntungan tersebut bisa menyebabkan punahnya kultur Indonesia.
Jadi di sini ada dua seharusnya, ada langsung dua sebenarnya di sini, pro dan kontra dalam satu teks. Baik. Ini saya kira ini dulu ya. Nanti kita lanjut mungkin atau langsung aja ya. Udah langsung aja lah. Kita masuk di yang sebelumnya tadi mana? Baik, ini ya. Ini dia. Kontra argumen. Kita lihat kontra argumen di sini. Kok crop? I agree that the rise of TV shows such as those abroad is advancement for Indonesian television and can help Indonesia in the face of globalization. However, tetapi the assertion that is deadly Indonesian personal culture is very intolerable. Ini kontra argumennya ya. Ya, tetapi the assertion that is deadly Indonesian personal culture is very intolerable itu artinya tidak bisa ditoleransi jika terjadi kepunahan kultur di Indonesia. It is because itu karena precisely with such produce. Karena harga yang harus ditempuh oleh proses tersebut yaitu mengorbankan Indonesian culture. Indonesia culture can be more globalized, known and admired by people overseas who still do not realize how great and unique original culture of Indonesia is. Jadi dia di sini ngasih solusi. Indonesian kultur Indonesia justru bisa diglobalisasikan, disebarkan ke seluruh dunia, yang mengundang orang-orang dari luar negeri, overseas to luar negeri, who still do not realize, yang belum mengetahui bagaimana how great and unique the original culture, bagaimana kultur yang sangat unik dan indah dari Indonesia. Bukan TV itu harusnya TV itu bukan memasukkan budaya di luar menuju ke Indonesia, tetapi harusnya Indonesia lebih diekspos untuk menuju keluar. This is should be the fact that this TV show can help the entry globalization to come Indonesia. Tapi faktanya acara TV itu malah membantu untuk masuk ke globalization come to Indonesia, untuk masuk ke dalam Indonesia. Then harusnya the kultur yang di Indonesia will also juga be push, didorong untuk keluar dari Indonesia untuk go internasional, untuk diketahui secara internasional. Di situ di teks ke-9 ada tugas. Silakan dikerjakan. Aku qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.